Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri dalam video pembelajaran terutama untuk mata kuliah filsafat dan juga metodologi penelitian. Baik, kali ini sebagai pengganti perkuliahan kita akan membahas terkait apa saja yang harus teman-teman siapkan pada penulisan di bab 3 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait yang ada di bab 2 dan sekarang kita akan lebih spesifik lagi membahas yang ada di bab 3 tentang metodologi penelitian, tentang populasi dan juga sampel. Berikut saya sampaikan terlebih dahulu bagan yang harus teman-teman buat sebagai outline yang ada di bab 3. Nah, ini jadi langsung aja kita lihat di outline yang pertama. Ini menjelaskan siapa sih yang menjadi variabel bebas maupun variabel terikat yang rekan-rekan gunakan. Di sini kalau contohnya adalah variabel uji pengaruh, maka harus menjelaskan satu persatu siapa yang menjadi X dan juga siapa yang menjadi Y. Tapi kalau misalnya penelitiannya tidak menggunakan uji pengaruh, jadi misalnya seperti peramalan, terus dia hanya menganalisa karakteristik, teman-teman bisa aja menjelaskan semua indikator maupun dimensi yang digunakan. Nah, batas variabelnya berapa sih gitu. Jadi ada pertanyaan yang memang sering ditanyakan sama mahasiswa. Batas variabelnya kalau misalkan dia uji pengaruh untuk S1 itu dia minimal 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi masih boleh yang sifatnya adalah duplikasi. Nah, kalau misalnya yang penelitiannya untuk peramalan, nah peramalan kan berbasis dengan big data ya teman-teman. Jadi kalau big data ya silakan aja menggunakan variabel atau indikator sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada juga pembatasan. Yang penting nanti dikonsultasikan saja dengan masing-masing dosen pembimbing skripsinya tentang arahannya mau seperti apa. Nah, ini juga kan terkait GUP ya, gambaran umum penelitian yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan di semester yang akan datang. Jadi kita jauh membuatnya lebih simpel, khusus untuk di bab 3 ini hanya terpaku tadi pada penjelasan variabel, kemudian kepada lokasi ataupun sampel yang akan digunakan, dan yang terakhir ini kepada tabel operasional yang menjelaskan rumusan, sumber data ya, atau tadi jenis pengukurannya. Jadi bisa nanti teman-teman gunakan acuan seperti ini yang akan kita lakukan ya pada saat gambaran umum penelitian atau GUP itu dilakukan. Nah, tadi udah saya bahas yang poin pertama terkait variabelnya ya, definisi variabel. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang mau kita bahas terkait bagaimana menentukan sampel dan juga populasi. Sebenarnya ini udah dibahas waktu ada di bab 1 ya kemarin. Jadi di bab 1 itu kita kan menentukan siapa yang akan menjadi sampel, siapa yang akan menjadi populasi ya gitu teman-teman. Berarti yang jadi sampelnya adalah lokasi yang paling terkecil yang mau teman-teman pilih, dan kemudian yang menjadi populasi besarnya adalah lokasi yang paling besar dari lokasi yang terpilih sebagai sampel. Jadi biasakan memunculkan siapa yang menjadi sampel dan juga siapa yang menjadi populasi itu ada di awal atau di bab 1 gitu. Kayak contohnya kemarin kita membahas terkait bencana kelaparan. Nah, bencana kelaparan ini konteksnya di ASEAN seberapa parah. Berarti yang menjadi populasinya adalah ASEAN. Nah, kalau tadi dia mau membahas tentang Indonesia gitu yang ada di pendahuluannya, berarti dia harus mencari lokasi sampel. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di bab satunya belum menjelaskan tentang gambaran keseluruhan tentang populasi, maka silakan saja ya untuk diperbaharui terlebih dahulu yang ada di latar belakangnya, sehingga nanti bisa terrumuskan nih yang ada di bab 1 siapa yang menjadi populasi dan siapa yang akan menjadi sampelnya. Jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian kita merujuk kepada tabel ya. Tabel ini adalah tabel operasional, di pedoman juga ada lebih lengkapnya. Nah, ini adalah hasil modifikasi. Jadi kalau yang ada di pedoman itu dia menggunakan skala pengukuran. Bisa nominal, interval, rasio. Tapi itu menjadi hal yang tricky dan sering sekali mahasiswa salah. Sehingga beberapa mahasiswa bimbingan saya arahkan untuk menggunakan satuan saja gitu. Jadi kalau menggunakan satuan jauh lebih aman gitu kan. Kalau satuan tuh pakai persen, memang pakai rupiah, atau dia tadi pakai rasio atau pakai indeks gitu kan. Nah, itu jauh lebih terstatement. Nah, nanti tinggal teman-teman diskusikan sama pembimbingnya juga mau seperti apa tabelnya. Jadi boleh
pakai yang satuan, tapi boleh juga pakai yang skala pengukuran. Jadi bebas sih gitu dari kedua tabel itu. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas terkait apa sih yang ada di pedoman penulisan skripsi, tapi yang sudah dirangkum sama program studi ekonomi pembangunan UPN Veteran Jakarta. Nah, jadi ini mungkin lebih spesifik dan lebih runut ya gitu, dan kita mengunci kepada apa sih yang mau kita lakukan di UP-nya nanti. Selanjutnya saya mau review ya dari landasan teori bab 1 sampai dengan bab 2-nya juga yang kemarin sudah kita buat ya di kelas, dan sesuai dengan timeline bahwa minggu ini menyelesaikan bab 1 dengan bab 2. First, saya akan cek dulu kepada penulisan bab 2. Ini ada salah satu jenis tulisan ya yang saya ambil tanpa saya sebutkan siapa penulis namanya. Jadi membahas tentang teori pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, teori pembangunan ekonomi berkelanjutan ini harus disampaikan dari siapa tokohnya. Nah, kelemahan pada teori yang di sini atau yang dibuat sama penulis di sini belum menyampaikan ini sebenarnya teori yang didapat dari siapa gitu tokohnya. Jadi harus mencari dulu tokohnya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada tokohnya, berarti harus mencari buku di mana pertama kali teori ini dikeluarkan gitu. Nah, untuk di bab 2 selanjutnya kemarin kita sampaikan harus menulis terkait hasil penelitian yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada 15 sitasi jurnal. 15-nya itu terdiri dari 10 yang nasional dan 5 yang internasional ya gitu. Nah, di sini saya memastikan saja kembali atau mengingatkan kembali bahwa teman-teman memastikan 5 penelitian internasional itu memang benar-benar yang didapat dari internasional, bukan yang jurnal nasional tapi yang berbahasa Inggris. Jadi tolong dicek dulu satu persatu. Terus pastikan di yang bagian pertamanya tadi, misalnya nih dia mengambil tentang Ferdian et al 2024 gitu kan. Nah, pastikan di nomor 1, di nomor 2 dan di nomor 3 ini adalah apa sih yang sebenarnya jurnal yang mau dia duplikat gitu. Jadi kalau misalnya di sini disampaikan Ferdinand et al gitu kan, berarti sayangnya di sini tidak dicantumkan judul ya. Sebenarnya bisa aja dia cantumkan judul kalau teman-teman mau tambahin. Jadi kesimpulannya di sini dia hanya melihat kepada laju pertumbuhan ekonomi dan juga IPM. Terus jenis analisis regresinya adalah regresi data panel. Tapi di sini tidak dijelaskan sebenarnya apa sih yang telah dilakukan sama Ferdinand terkait penelitian yang hampir sama gitu. Jadi cuma dijelaskan tentang variabelnya aja, belum menjelaskan tentang kaitan yang memang setara dengan apa yang mau kamu lakukan. Nah, begitu juga dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi sih baik, dan saya juga tidak menemukan penelitian ini bisa dikategorikan menduplikasi dari penelitian yang sedang Anda lakukan gitu ya. Jadi harusnya tadi lebih menjelaskan kepada apa sih yang sebenarnya mau saya lakuin, itu juga udah pernah dilakuin sama orang yang sebelumnya gitu. Walaupun variabelnya itu cuman 1 atau 2 gitu kan ya yang sama ya. Tapi saya tidak melihat statement yang memiliki kemiripan gitu dari jurnal yang nomor 1. Jadi kalau dirasa jurnal nomor 1 ini tidak sama, ya monggo aja gitu di replace dengan jurnal yang lain gitu ya teman-teman. Ini ada teori sinyal. Nah, sama sih ini yang ada di bab 2 di sini tuh masih belum menyampaikan ini tuh teori dari siapa ya gitu, tokohnya siapa. Jadi kan kita tuh sangat penting sekali menstatementkan teori ini tokohnya siapa gitu. Di sini memang dituliskan oleh Spence pada tahun 1973. Tapi ini nggak tahu dia ini tokoh atau memang dia cuman orang ekonom biasa gitu ya. Itu sih tadi koreksinya di penelitian terdahulu. Nah, kalau di penelitian terdahulu ini jauh lebih menggambarkan sih, cuman ini kalimatnya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi harusnya bisa lebih dipersingkat aja apa yang dia sampaikan. Jadi kalau yang tadi kan sebelumnya teman-teman bisa lihat dia cuman ngomongnya pengaruh tidak berpengaruh gitu. Tapi kalau di sini dia bisa menstatementkan gitu kan, menceritakan tentang betapa pengaruhnya gitu. Cuman memang kelemahannya di penelitian yang ini adalah dia terlalu luas gitu.
Baik teman-teman, sekian untuk review pada bab 3 dan juga tadi bab 2 ya, yang sekilas saya lihat dari 3 orang penulis di mata kuliah filsafat dan juga metodologi penelitian. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada proses untuk pembuatan bab 3, dan tolong banget buat yang belum rampung di bab 1 dengan bab 2-nya, kebanyakan saya temui dari kelas B, jadi tolong dirapihkan terlebih dahulu karena mengingat tenggat waktu kita sudah masuk kepada minggu-minggu untuk menuju ujian akhir. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.